Bentar ya, Pak. Connecting-nya kok lama nih. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan rasa syukur tiada henti kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan sholawat serta salam kita tujukan kepada junjungan tertinggi kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga beliau, di mana di hari yang penuh berkah ini kita dapat kembali berkumpul untuk mengikuti kajian Al-Kalam bersama Kiai Haji Dr. Ali Nurdin MA untuk mentadaburi surat Al-Baqarah ayat 122 sampai 123, yaitu persiapan bekal untuk perjalanan abadi. Saya Rima Wirasakti mengundang rekan-rekan sekalian, apabila ada pertanyaan yang hendak diajukan kepada Pak Ustadz, silahkan cantumkan pertanyaannya melalui chat, dan sesi tanya jawab akan kami hadirkan di bagian akhir kajian ini, kurang lebih sekitar 15-20 menit. Langsung saja kami persilahkan Bapak Ustadz Ali Nurdin untuk memulai kajian. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma faqina fid din wa 'allimna ta'wil amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, rahmatullah, kita akan lanjutkan tadabbur kita dan tadi sudah sampaikan kita sudah selesaikan ayat 121 surah Al-Baqarah dan sekarang masuk di ayat yang ke-122. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini pada masa itu. Iya. Ayat ini masih merupakan kelanjutan terhadap penjelasan seputar bangsa Israel yang di ayat-ayat sebelumnya telah banyak disinggung, karakter mereka, kemudian sikap mereka terhadap risalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan pada ayat ini kemudian diingatkan kembali. Wahai Bani Israel, hendaklah kalian mengingat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada mereka. Maka kalau kita kemudian bicara tentang apa yang disebut sebagai bekal, ya, bekal kita kelak nanti di akhirat, bekal kita untuk mengarungi perjalanan abadi, maka bekal terbaik itu ketika di dunia adalah senantiasa bersyukur. Dan itu inti dari salah satu bekal utama kita, yaitu takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang bagian poin ini Allah ingatkan, wahai Bani Israel, ingatlah selalu nikmatku. Setelah ingat itu apa? Ya syukurilah itu. Jangan kemudian justru sebaliknya ingkar, ya, tapi syukur. Dan inilah yang tidak dilakukan oleh Bani Israel. Mereka enggan untuk bersyukur atas anugerah Allah Subhanahu wa taala. Padahal sekiranya mereka bersyukur, maka kehidupan mereka akan berbeda, termasuk hari ini. Karena peta apa yang dilakukan oleh bangsa Israel dari dulu sampai hari ini itu menunjukkan salah satu kelompok bangsa, kelompok masyarakat yang atas anugerah Allah begitu banyak tapi enggan untuk bersyukur. Maka Al-Quran misalnya memberikan gambaran bagaimana keutamaan orang-orang yang mau bersyukur. Mari kita lihat misalnya di antaranya, orang itu kalau pandai bersyukur, nikmat Allah pasti akan diberikan ganti. Ini misalnya kita lihat di surah nomor 14, surah Ibrahim, surah nomor 14, pada ayat yang ke-7 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Iya, ini yang pertama ya. Jadi salah satu penegasan
atau lebih tepatnya mungkin dikatakan janji Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Kalau kalian mau bersyukur wahai manusia, sungguh pasti aku akan berikan tambahan nikmat itu. Ya, sungguh pasti. Artinya apa? Ini janji Allah yang tidak pernah pakai insya Allah. Tapi sungguh pasti aku akan tambah nikmat Allah itu. Syukur seperti apa yang kemudian menghantarkan Allah akan memberikan balasan atau tambahan selalu nikmat Allah, di antaranya adalah secara sederhana syukur yang benar itu mengakui segala bentuk karunia, segala bentuk nikmat yang kita terima hakikatnya dari Allah. Itu yang pertama. Kemudian selalu berusaha untuk mengingat Allah dengan menyampaikan pujian-pujian kepada Allah, dan yang tidak kalah pentingnya adalah menggunakan nikmat itu sesuai dengan tujuan pemberiannya. Kita bersyukur. Dan kalau kita pandai bersyukur seperti itu, janji Allah apa? Sungguh pasti akan memberikan tambahan nikmat itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, orang yang pandai bersyukur, sebenarnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Artinya apa? Manfaat syukur itu bukan untuk orang lain. Apalagi untuk Allah, enggak sama sekali. Tapi untuk siapa? Untuk diri kita sendiri. Mari kita lihat misalnya penegasan Al-Quran tentang hal ini berulang-ulang. Salah satunya kita ambil contoh misalnya di surah nomor 31, itu adalah surah Luqman pada ayat yang ke-12. Allah berfirman, وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. Begitu. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa tidak bersyukur atau kufur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Iya. Ini manfaat utama yang kedua orang yang pandai bersyukur, yaitu apa? Kebaikan yang atau yang hadir dari rasa syukur itu akan kembali kepada pelakunya, kembali kepada orangnya, bukan untuk kepentingan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah nyatakan barang siapa yang bersyukur sebenarnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Manfaat dari syukurnya kembali kepada diri sendiri, bukan untuk orang lain. Maka kalau ada orang yang enggan untuk bersyukur, tidak mau bersyukur, jawaban Allah apa? Yang rugi ya bukan Allah, bukan manusia yang lain, tapi diri sendiri. Sehingga Allah tidak membutuhkan rasa syukur manusia. Karena apa? Allah menyatakan, sungguh Allah Maha Kaya. Maka Bapak Ibu, dalam konteks ayat utama kita, Bani Israel ya, yang enggan untuk bersyukur, tapi justru kemudian kufur, maka yang rugi juga diri mereka sendiri, bukan orang lain, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, manfaat syukur ini oleh Al-Qur'an dinyatakan apa? Akan menjauhkan seseorang dari bentuk mara bahaya, dari bentuk azab, dari bentuk sanksi hukuman atau bala. Ya. Itu apa? Maka kalau kita sering mendengar istilah doa tolak bala, itu bagus sekali. Tapi yang paling utama agar kita terhindari aneka macam bala di dunia itu apa? Yaitu senantiasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Penegasan Allah ini disebut di surah nomor 4, surah An-Nisa, ya, surah An-Nisa ayat 147, di mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran 'alima. Surah nomor 4 ayat yang ke-147. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah tidak akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman. Dan Allah Maha bersyukur, Allah Maha mensyukuri, Maha mengetahui. Allah tidak akan menyiksa kamu sepanjang kamu, wahai manusia, mau bersyukur sekaligus beriman. Kalau mau bersyukur, maka Allah tidak akan siksa. Termasuk tidak akan menyiksa kamu, terutama di dunia. Dan kalau ingin mendapatkan ganjaran, anugerah
yang terhindar dari siksa di akhirat, maka sempurnakan syukurmu itu dengan apa? Keimanan. Nah, maka Allah tidak akan mengadab kalian, tidak akan menurunkan sanksi hukuman kepada kalian, wahai manusia, sepanjang kalian mau bersyukur dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah mengapa kemudian kita membuat judulnya bekal terbaik kita agar kelak selamat di akhirat, yaitu senantiasa istiqomah dalam bentuk syukur dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada termasuk sesuatu yang dinilai benar seseorang yang kemudian menyimpulkan kenapa kok merasa atau rasanya ada semacam bentuk kesulitan hidup gitu ya. Kok seringkali kita tertimpa sesuatu yang kita tidak harapkan dan inginkan. Nah, kita muhasabah, kita introspeksi diri, kemudian menyatakan, oh boleh jadi saya kurang bersyukur kepada Allah. Itu boleh, itu kesimpulan yang baik. Namun bukan orang yang harus mengatakan. Karena kalau orang mengatakan namanya prejudice, menuduh yang tidak pada tempatnya. Tapi kalau kita menyadari mungkin ada hal yang kurang saya lakukan, terutama rasa syukur kita, maka itu sebuah hasil dari muhasabah, introspeksi seseorang, dan itu baik-baik saja. Karena memang salah satu ciri orang yang beriman itu kalau kemudian iman terus bertambah sebagai hasil tadaburnya, hasil muhasabahnya, sebagai hasil perenungan kontemplasinya, dan seterusnya. Sehingga kemudian semakin kita menyediakan waktu untuk berkontemplasi dengan pikiran dan hati kita secara jernih, maka Allah Subhanahu wa taala akan menganugerahkan kebaikan-kebaikan dalam diri kita, pencerahan-pencerahan, dan itulah pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya apa? Dengan kita berusaha terus menambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini manfaat yang ketiga. Kemudian yang keempat, Allah menyatakan orang kalau terus berusaha bersyukur itu akan mengundang datangnya kebahagiaan. Ini yang keempat ya. Jadi semakin orang pandai bersyukur, maka akan semakin mudah dia untuk bahagia. Sebaliknya, kalau orang kok seperti hidupnya kok nggak bahagia gitu ya, kok apa setiap hari bawaannya ngeluh saja gitu, terutama dilihat dari statusnya keluhan terus misalnya gitu. Ini kemungkinan besarnya karena kurang rasa syukur. Itulah mengapa setan itu, nah ini akan kita baca ayatnya, menggoda manusia itu punya target utama agar manusia tidak bersyukur. Kita lihat misalnya surah nomor 7 Al-A'raf ayat yang ke-17. Ini sumpah serapahnya setan ya di hadapan Allah untuk terus bekerja keras menggoda manusia. Tujuannya apa? Summala atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Nah, ini ucapan setan ya, yang akan terus bekerja keras menggoda manusia. Kemudian sungguh pasti aku akan menggoda mereka. Untuk apa? Untuk selalu, mereka ini siapa? Manusia, anak cucu Adam. Aku akan terus bekerja keras menggoda mereka dari arah depan, belakang, kanan, dan kiri. Pasti setelah saya goda, setelah saya bersungguh-sungguh menggoda anak cucu Adam ini, kebanyakan mereka tidak bersyukur. Pertanyaan kita, kenapa iblis dalam menggodanya kok mengatakan pasti mereka tidak bersyukur? Kenapa mereka tidak mengatakan misalnya agar manusia tidak bertakwa atau tidak bersabar atau tidak bersyukur? Jawaban kita apa? Kalau manusia pandai bersyukur, hidupnya akan bahagia. Dan kalau manusia itu bahagia, susah digoda oleh setan. Orang yang gampang digoda dan dijerumuskan oleh setan itu siapa? Yang tidak bahagia. Kenapa kok tidak bahagia? Karena tidak bersyukur. Maka Bapak Ibu, kenapa Allah selalu memanggil ya manusia agar senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena dengan syukur itulah jalan tercepat untuk meraih kebahagiaan.
Maka ini menjadi indikator paling sederhana. Jadi kalau orang nggak bersyukur itu pasti karena kurang rasa syukur. Orang tidak bahagia pasti karena kurang rasa syukur. Sehingga setan ngincarnya di situ. Ya. Sehingga kemudian misalnya apa? Dalam Al-Qur'an kita lihat orang-orang yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan aneka macam kenikmatan namun enggan untuk bersyukur, hidupnya akan jauh dari kebahagiaan. Sering kita sampaikan, salah satu ilustrasi syukur itu seperti kalau kita buat lingkaran ya. Lingkaran itu kecil 360 derajat. Lingkaran itu besar 360 derajat juga. Artinya apa? Artinya orang itu seberapapun banyaknya diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau dia pandai bersyukur, hidupnya akan bahagia. Dan kualitas bahagianya sama. Karena apa? Kunci bahagia itu adalah bersyukur. Itulah sekelumit tentang manfaat keutamaan bersyukur sehingga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bangsa Israel agar selalu mengingat nikmat Allah untuk kemudian disyukuri. Saking pentingnya syukur ini sampai Allah Subhanahu wa taala kemudian mengajarkan sebuah doa agar kita selalu diberikan kemampuan untuk bersyukur. Doa agar kemudian kita diilhamkan kemampuan untuk bersyukur. Mari kita lihat misalnya contoh doa yang Allah ajarkan di surah nomor 46, surah 46, namanya surah Al-Ahqaf, ayat yang ke-15. Ya Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana, hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Surah 46 ayat 15. Monggo Mbak Rima. Maaf Pak Ali. Kayaknya Rima ke mute sebentar. Iya. Sebentar. I remember the one with fireflies. That in between one. Oh, pindah ini. Like the in between. Pindah hostnya ke saya lagi sebentar. Oh, siap. Maaf ya. Tadi ke tentang surat 46 ayat 15 ya Pak ya? Iya, betul. Oke. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Masa mengandung sampai menyapihnya selama 30 bulan. Sehingga apabila anak itu telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, dia berdoa, "Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridhoi. Dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sungguh aku bertobat kepada Engkau dan sungguh aku termasuk orang muslim." Iya, ini salah satu doa yang Allah ajarkan Bapak Ibu, doa yang penting sekali ya. Di antaranya doa yang dianjurkan kepada kita, hamba Allah, khususnya yang telah mencapai usia 40. Ya, kenapa kok usia 40? Nanti lain kali kita jelaskan, karena Bapak Ibu ini kan belum mencapai usia 40 ya. Nah, ini masih ya kira-kira 30-an lah. Nanti kalau sudah 40 kita jelaskan. Tapi poin doanya adalah memohon, Allah ajarkan apa? Hendaklah kalian kemudian berdoa, "Ya Tuhanku, ilhamkan kepadaku untuk senantiasa dapat mensyukuri nikmat kepadamu." Oh, itu luar biasa. Yang berkaitan syukur disebut yang pertama kali, "Ya Tuhan, ilhamkan kepadaku untuk mampu selalu bersyukur atas nikmat." Ini berarti apa? Memang tidak mudah, Bapak Ibu. Untuk selalu menghadirkan, mengingat anugerah Al-Qur'an Allah agar selalu bersyukur itu sungguh tidak mudah ya. Sesuatu yang harus kita ikhtiarkan, perjuangkan, dan doa. Sehingga kemudian sampai Allah mengajarkan doa seperti ini. "Ya Allah, ilhamkan kepadaku untuk senantiasa dapat menghadirkan rasa syukur kepadamu." Di samping juga tadi meminta supaya kemudian kita diberikan kemampuan untuk selalu berbuat baik, bukan hanya untuk diri kita, tapi juga orang tua dan anak keturunan kita. Wa aslih li fi dzurriyyati. Artinya berikan kebaikan kepadaku untuk diri dan
keturunanku, bukan hanya untuk anak-anakku ya, tapi keturunan kita. Yang Allah ajarkan, aslih li fi dzurriyyati. Jadi doa itu bukan untuk kita individual, egois, enggak, tapi keturunan semua. Tapi dimulainya apa? Mohon syukur. Dan doa ini sekali lagi Allah ajarkan langsung, tidak kemudian melalui misalnya lisan hambanya, baik itu para nabi maupun orang-orang soleh yang lain. Meskipun kita kemudian temukan juga di antara doa memohon rasa syukur ini juga melalui lisan salah seorang hambanya, yaitu nabinya. Tepatnya Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Kenapa Nabi Sulaiman? Karena inilah nabi yang diberikan Allah. Kalau itu bukan nabi, susah untuk bersyukur. Kita lihat misalnya, mohon maaf ada del masuk ya, itu biasanya ada yang mengantar-ngantar begitu. Terima kasih, ini barokahnya itu, jadi ngaji itu sering-sering ada yang mengantar-ngantar gitu. Kita lihat misalnya surah 27 ya, 27 surah An-Naml ayat yang ke-19. Ini doa agar diberikan rasa syukur melalui lisan Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Fatabassama dhahikan min qawliha wa qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadika shalihin. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka dia Sulaiman tersenyum lalu tertawa karena mendengar perkataan semut itu. Dan dia berdoa, "Ya Tuhanku, anugerahkanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Dan agar aku mengerjakan kebajikan yang Hilang lagi ya Rima ya Pak. Iya betul. Sorry saya lagi di Bali kali maka jadi Gitu ya. agak sebentar ya Pak. Siap. Halo Rim. Oke, udah. Maaf Pak, ganggu. Sinyal. Ini lagi ngaco sinyalnya bentar. Saya ulang lagi Pak ya. Siap. Ayat 19 ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka dia Sulaiman tersenyum lalu tertawa karena mendengar perkataan semut itu. Dan dia berdoa, "Ya Tuhanku, anugerahkanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Dan agar aku mengerjakan kebajikan yang Engkau ridhoi. Dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh." Iya. Ini memang seninya gini Bapak Ibu ya. Jadi tapi kita syukur ya, saking ingin istiqomahnya ini meskipun di Bali di mana-mana tetap kita berusaha untuk mengaji ya. Dan itu salah satu alasan kenapa kemarin kami terpaksa meliburkan itu, karena kami posisinya itu di sebuah kota kecil namanya Sofifi. Ini nama kota kelurahan sebetulnya, kelurahan di Kepulauan Tidore, yang itu memang sinyalnya sangat tidak stabil. Maka kalau kita mengaji itu pasti akan bermasalah. Maka mohon maaf Rabu kemarin kita tidak bisa hadir ya, karena sekali lagi memang ini salah satu ya dinamika kita kajian di era pandemi seperti ini online, tapi tetap kita syukuri karena kita dimanapun posisi kita sepanjang ada koneksinya. Jadi nyawa kita di sini kalau kajian adalah koneksi ya, koneksi ya. Dan sekali lagi ya sampai koneksi apa, data. Ada koneksinya nggak ada datanya nggak bisa juga, tapi alhamdulillah. Baik, ini Nabi Sulaiman Bapak Ibu. Nabi Sulaiman alaihissalam kemudian tersenyum lalu tertawa. Nah ini sekaligus dalil ya, jadi tersenyum tertawa itu sesuatu yang halal, sesuatu yang boleh dalam agama kita gitu ya. Jangan kemudian orang hidup kok nggak pernah senyum, nggak pernah, termasuk orang soleh ya. Ada kawan yang semakin kelihatan semakin imannya meningkat, semakin tekun ibadahnya, tapi semakin mahal senyumnya. Itu agak aneh itu. Jadi kalau dulu biasa terbuka, orang riang gitu, tapi begitu kemudian ketemu dengan kelompok tertentu begitu, terus menghayati agama itu bawaannya akhirnya jadi orang yang sedih.
Mungkin harapannya supaya kelihatan khusyuk gitu, tapi saya kira itu akhirnya orang punya kesan orang beragama kok malah sedih. Kan seharusnya berbahagia karena agama ini diturunkan untuk membahagiakan manusia di dunia dan di akhirat kelak begitu. Ini sehingga kemudian seharusnya dengan semakin kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, itu akan semakin terpancar kebahagiaan hidup kita. Dalam bahasa Al-Qur'an sering diungkapkan dengan redaksi la khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Tidak ada kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, dan juga tidak ada kesedihan dan ketakutan, gitu ya. Ini yang kemudian buah dari orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi tersenyum, lagi tertawa, dan salah satu keistimewaan agama ini juga Bapak Ibu, senyum aja itu ibadah loh. Rasulullah itu bersabda begitu, "Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah." Senyummu terhadap saudaramu itu ibadah. Coba, bukankah ini sesuatu yang indah sekali? Yang namanya ibadah itu enggak sesuatu yang sifatnya ritual, enggak sesuatu yang sifatnya besar-besar, khusus, enggak. Bahkan kita tersenyum terhadap kawan kita, itu pun ibadah. Maka Rasulullah itu dikenal sebagai orang yang sangat kelihatan wajahnya kalau ketemu orang masih tersenyum. Dalam bahasa asingnya namanya sumeh. Nah, sumeh itu kelihatan ramah, tersenyum wajahnya itu. Gitu. Nah itu apa? Itu nilainya ibadah. Ibadah. Jadi kemudian hal-hal yang menurut kita sepele ternyata ketika kita mengetahui yang sebenarnya itu menjadi bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi Sulaiman berdoa agar diberikan kemampuan untuk selalu bersyukur kepada Allah karena apa? Anugerahnya memang luar biasa. Di antara bentuk anugerah itu apa? Diberikan kecerdasan, kemampuan sekaligus kekayaan, kerajaan yang tidak diberikan Allah kepada siapapun sampai hari kiamat. Itu Nabi Sulaiman. Nah, beliau takut sekali kalau sampai nggak bisa bersyukur, gitu ya. Maka kemudian akhirnya beliau berdoa, ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku kemampuan untuk mensyukur nikmat-Mu ini semuanya. Sehingga kemudian Nabi Sulaiman di ayat yang lain juga menyatakan demikian, yaitu apa? Kalau yang bersyukur sungguh itu akan bersyukur untuk dirinya sendiri. Ini yang disebut di surah nomor 27 juga, An-Naml ayat yang ke-40, masih kisah. Nah, kisah Nabi Sulaiman yang paling lengkap ada di surah An-Naml ini Bapak Ibu ya. Ya, kita lihat di surah ini, surah 27 ini ayat yang ke-40. Allah berfirman, qala allazi 'indahu 'ilminal 'ilmi ana atika bihi qabla yartadda ilaika tarfuk falamma ra'ahu mustaqirran 'indahu qala hadza min fadli rabbi liyabluwani am akfur. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Seorang yang mempunyai ilmu dari kitab berkata, "Aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip." Maka ketika dia Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, dia pun berkata, "Ini termasuk karunia Tuhanku untuk mengujiku. Apakah aku bersyukur atau mengingkari nikmat-Nya? Barang siapa bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya, Maha Mulia." Iya, baik. Kita kembali ke ayat utama Bapak Ibu. Sekarang pertanyaannya adalah, apa sih nikmat Allah yang diberikan kepada Bani Israel sehingga kemudian Allah mengingatkan supaya mereka bersyukur itu? Di dalam ayat-ayat selanjutnya dan sebelumnya sudah dijelaskan, tapi satu hal yang pasti di antara bentuk karunia Allah kepada mereka ini, di dalam frase yang kedua dari ayat ini, wa anni faddaltukum 'alal 'alamin, sungguh aku telah memberikan kelebihan kepada kalian wahai Bani Israel dibandingkan dengan makhluk-makhluk di seluruh alam ini. Kelebihan itu apa? Bentuknya di antaranya apa? Kelebihan diutusnya para nabi sebelum Nabi Muhammad keseluruhannya berasal dari keturunan bangsa Israel. Dan faktanya memang di antara kelebihan yang Allah anugerahkan kepada bangsa ini apa? Dianugerahi kecerdasan. Ya, dianugerahi kecerdasan berpikir. Maka dari dulu sampai hari ini kita tahu di antara orang-orang yang kemudian sering memiliki kontribusi dengan menemukan aneka macam penemuan yang mengubah kehidupan manusia ini apa? Mereka apa? Orang bangsa Israel. Orang-orang Israel, orang-orang yang memang Allah berikan kelebihan dari dulu. Siapa sih Israel ini? Sudah kita berulang-ulang sampaikan ya. Israel itu sebetulnya nama dari Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub itu putra Ishak, Ishak putra Ibrahim. Jadi Nabi Yakub adalah cucu Nabi Ibrahim.
Nabi Yakub inilah yang bergelar Israel. Maka yang disebut Bani Israel artinya bangsa keturunan Nabi Yakub alaihissalam yang memang mayoritas diberi anugerah di masa itu berupa kenabian. Ya, tapi dengan anugerah itu faktanya mereka kemudian enggan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sekaligus jadi pelajaran penting seyogianya orang yang diberi anugerah itu kemudian pandai untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kemudian malah takabur. Seharusnya bersyukur, tapi malah kemudian kalau bangsa ini apa? Takabur. Nah, untuk menghindari seperti itu, bagaimana Al-Quran memberikan petunjuk? Ini solusinya. Di antara bentuk solusi yang ditawarkan Al-Quran agar seseorang, agar satu bangsa tidak terjerumus kepada sikap takabur, yaitu apa? Mengembalikan segala kelebihan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya gimana? Mari kita lihat misalnya ya. Kalau orang kemudian diberi kelebihan dalam hal apa? Misalnya dalam hal harta benda. Maka cara kita kemudian meyakinkan diri sendiri bahwa segala yang kita raih bukan semata usaha kita, tapi kita kembalikan kepada Allah. Al-Quran menggarisbawahi apa? Pentingnya kita untuk menyatakan dengan tegas dalam diri kita, semua ini anugerah dari Allah. Itulah contoh tadi, Nabi Sulaiman alaihissalam. Sebaliknya, seseorang yang kemudian merasa bahwa ini hasil usahaku, jerih payahku, maka itu yang disebut sebagai kufur. Al-Quran memberi contoh oknum orang seperti itu, disebutnya siapa? Qarun. Mari kita lihat surah 28, surah Al-Qasas, ayat 76. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim wa atainahu min al-kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati il quwwah id qala lahu qaumuhu la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya Qarun termasuk kaum Musa, tetapi dia berlaku zolim terhadap mereka. Dan kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. Ingatlah ketika kaumnya berkata kepadanya, janganlah engkau terlalu bangga. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang membanggakan diri. Iya, jangan yang membanggakan diri dengan segala apa yang kita raih, karena hakikatnya itu adalah bersumber dan atas anugerah Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kemudian seseorang enggan untuk bersyukur, sebanyak apapun harta benda yang diperolehnya, toh pada akhirnya juga akan ditinggal. Karena suka tidak suka manusia itu pasti akan melanjutkan perjalanannya. Di dunia ini bukanlah tempat tinggal manusia yang sebenarnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan momen saat durasi waktu kita di dunia itu seperti seorang musafir yang hanya mampir berteduh di bawah pohon karena panas. Nah itu selama itu pula untuk menggambarkan episode kehidupan manusia di dunia. Atau seperti orang yang kemudian ya musafir terus kemudian bertamu, kemudian dikasih minum sejenak terus melanjutkan. Itu seperti orang mampir untuk sekedar meminta minum, bukan minum makan terus masih ngopi-ngopi, enggak. Tapi itu maksudnya menggambarkan betapa durasi sangat sebentar dalam kehidupan dunia. Sehingga Al-Quran juga mengingatkan agar kita waspada dengan ujian cobaan kalau diberi karunia itu ya. Apa? Ingat bahwa semuanya akan ditinggal. Tapi yang kekal adalah amal soleh kita. Surah 16, surah An-Nahl, ayat 96 misalnya Allah berfirman, ma'indakum yanfad wa ma'indallahi baq. Wa lanajziyanna alladziina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang ada di sisimu akan lenyap, dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal. Dan kami pasti akan memberi balasan kepada orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Ya, apa yang di sisimu akan lenyap. Dan apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala itu kekal. Artinya apa? Artinya jangan sampai kita mati-matian untuk mendapatkan sesuatu yang pada akhirnya akan lenyap. Mengabaikan sesuatu yang kekal. Ya, saya ulangi, jangan sampai seseorang itu salah dalam menyikapi episode hidup ini. Mati-matian untuk mendapatkan sesuatu yang akhirnya akan lenyap dan mengabaikan sesuatu yang abadi. Maka kalau kemudian ada yang seperti itu, Al-Quran memberikan
panggilan atau sifat orang seperti itu berarti apa? Tidak pinter, alias bodoh. Bagaimana mungkin orang kok mati-matian mengejar sesuatu yang akhirnya itu akan ditinggal gitu loh. Dengan mengabaikan sesuatu yang pasti nanti akan ada dan itu kekal, karena bodoh namanya. Nah sebaliknya, orang yang kemudian mati-matian untuk mengumpulkan bekal bagi perjalanan kehidupan abadinya, itu yang disebut pinter. Dan itu yang disebut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man akiyasun nas ya Rasulullah, katsir min dzikril maut. Yang paling banyak mengingat kehidupan di akhirat nanti, kematian, dan bersiap untuk hal itu. Itu yang disebut orang cerdas. Karena kehidupan di akhiratlah kehidupan yang sebenarnya, kehidupan yang sesungguhnya, bukan di dunia ini. Ya, sehingga kemudian kalau orang diberikan karunia Allah di dunia, kembali apa? Bersyukur. Baik. Kita teruskan sekarang ayat 123. Ayat 123. Masih kelanjutan himbauan nasihat kepada Bani Israel dan juga kepada kita semuanya. Untuk apa? Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'an wa la yuqbalu minha 'adlun wa la tanfa'uha syafa'ah wa la hum yunsarun. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan takutlah kamu pada hari ketika tidak seorang pun dapat menggantikan, membela orang lain sedikit pun. Tebusan tidak diterima, bantuan tidak berguna baginya, dan mereka tidak akan ditolong. Iya, takutlah akan suatu hari. Maksudnya apa nih? Hari kelak nanti di akhirat. Dimulai dari mahsyar, kemudian di situ ada pengadilan Allah Subhanahu wa taala, di mana pengadilan itu tidak akan ada yang bisa membela orang lain. Masing-masing akan berkonsentrasi untuk membela dirinya sendiri di hadapan mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud dengan ayat ini. Maka hendaklah kalian takut dengan situasi seperti itu. Tak seorang pun dapat menggantikan, membela orang lain sedikit pun. Tidak bisa juga menebus. Kalau di dunia mungkin bisa ya. Tidak juga bisa kemudian apa? Tidak diterima syafaat. Syafaat yang maksudnya ini sudah pernah kita bahas panjang ya. Syafaat yang dimaksud adalah syafaat yang mazmumah. Syafaat yang tercela. Pertolongan yang biasa kalau di dunia boleh jadi bisa dilakukan. Misalnya apa? Kalau di dunia ini misalnya saya memiliki satu power, ya, memiliki katakanlah kekuasaan, maka atas orang yang mungkin teman saya, kerabat saya, keluarga saya bersalah, kemudian dengan power kekuasaan saya, akhirnya saya tolong orang itu terhindar dari hukuman, itu di dunia mungkin. Nah, syafaat yang seperti itu yang di akhirat itu tidak mungkin diterima, yang seperti itu. Sehingga kemudian penting untuk menyiapkan bekal kita masing-masing akan situasi hari yang seperti itu, yaitu hari kiamat. Apa itu bekal terbaiknya? Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah mengapa Allah perintahkan agar kita bertakwa yang sebenar-benarnya takwa sebagai bekal terbaik kita kelak nanti di mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Itulah mengapa ini menjadi rukun khutbah ya. Khutbah apa saja, mau khutbah Jumat, khutbah sholat Id, bahkan khutbah nikah. Itu rukun utamanya apa? Takwa. Wasiat untuk bertakwa. Mari kita lihat salah satu contoh ayatnya, dan ini banyak sekali seperti Al-Quran. Di surah nomor 3, surah Ali Imran, pada ayat yang ke-102, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Iya. Wahai orang beriman, bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian salah satu bentuk sederhananya apa? Jangan sekali-sekali kalian nanti ketika dipanggil Allah kecuali dalam keadaan kita berserah diri kepada Allah dengan membawa bekal ketakwaan itu. Dan inilah juga yang menjadi ukuran kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan ini apa? Karena ketakwaan. Bukan karena prestasi yang lain, tapi karena ketakwaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau karena takwanya, dan itu yang menarik apa? Hanya Allah yang tahu tentang kualitas takwa seseorang.
Mari kita lihat ya, ini menjadi hal yang penting untuk kita garis bawahi supaya tidak ada orang yang menilai takwanya orang lain atau menilai amalnya orang lain. Karena seringkali ada sebagian kawan kita yang senangnya itu menilai amalnya orang, menilai imannya orang, menilai kualitas agamanya seseorang. Ini yang harus dihindari. Karena apa? Kita ini posisinya sama di hadapan Allah. Nanti semua sama-sama dinilai. Allah tidak memberikan mandat kepada seseorang untuk menilai imannya orang lain. Bahwa yang paling mulia di sisi Allah itu orang bertakwa, ya. Mari kita lihat pernyataan Allah, surah 49. Surah 49 ayat yang ke-13. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila ta'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Ya, surah 49 ayat yang ke-13. 49 ayat yang ke-13. Silakan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang lelaki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Sungguh yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Ayat ini turun berkaitan dengan peristiwa yang menimpa sahabat Bilal bin Rabah radhiyallahu an, di mana beliau dibully. Kalau sekarang mungkin fenomena rasis ya, mendapat perlakuan rasis dari seseorang atau dari sekelompok orang di zaman itu, maka turun ayat, wahai manusia, hendaklah kalian menghormati satu sama lain. Bahwa kemudian kami jadikan manusia itu berbangsa suku-suku, berbeda-beda warna kulit, bahasa, dan berbagai macam perbedaan lainnya, itu adalah ketetapannya. Tapi bukan bangsa dan warna kulit tertentu yang kemudian menjadi ukuran kemuliaan. Tapi apa? Karena ketakwaan. Dan yang mengerti atau yang mengetahui secara pasti kualitas takwa seseorang adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bahkan Allah pun menasihati kita semuanya apa? Jangan merasa dirimu suci. Kemudian berhak menilai amal orang lain, jangan. Mari kita tadabburi pernyataan Allah ini di surah 53 ayat 32. Surah 53 ayat 32 Allah berfirman, alladzina yajtanibuna kaba'iral ismi wal fawahisha illal lamam inna rabbaka wasi'ul maghfirah huwa a'lamu bikum id ansha'akumil ard wa id antum ajinnatun fi butuni ummahatikum fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu mereka yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji, kecuali kesalahan-kesalahan kecil. Sungguh Tuhanmu maha luas ampunannya. Dia mengetahui tentang kamu sejak Dia menjadikan kamu dari tanah, lalu ketika kamu masih janin dalam perut ibumu. Maka janganlah kamu menganggap dirimu suci. Dia mengetahui tentang orang yang bertakwa. Ya, maka janganlah kalian menganggap dirimu suci. Dialah yang mengetahui siapa di antara kalian orang yang bertakwa. Ini pesan penting agar kita selalu bersikap rendah hati. Sehebat apapun kualitas ibadah kita, tidak sewajarnya seseorang terjerumus kepada sikap takabur, menyombongkan diri. Karena apa? Pada hakikatnya akhirnya yang kemudian menjadi ukuran ketakwaan itu yang tahu pasti hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang objektif bersama kita apa? Berbuat kebajikan, ya, melakukan amal-amal sosial yang baik, dan itulah yang dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kalau toh kita ingin mengetahui siapa sih yang dimasukkan bertakwa, tentu secara gampang sederhananya bekal kita takwa itu ya segala bentuk aktivitas kita yang niatnya untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, itu yang bertakwa. Namun kalau kemudian kita simpulkan lagi, sederhanakan lagi, yang bertakwa itu adalah orang yang paling bermanfaat untuk sesamanya.
Dan itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Rasulullah itu dipuji itu karena akhlaknya yang mulia, bukan karena kehebatan ibadah, bukan karena bahkan kehebatan ibadah ritual, misalnya rajin tahajud, ada sahabat yang mempeng ya sungguh-sungguh itu malah dikritik oleh Rasulullah. Kamu jangan gitu. Kamu kok rajin ibadah kepada Allah, mengabaikan hak-hak kepada sesama, itu malah nggak benar. Itulah yang menimpa sahabat Abu Darda Al-Ansari. Sehingga Rasulullah dipuji sebagai apa? Pribadi yang mulia akhlaknya. Surah nomor 68, surah Al-Qalam, ayat yang keempat, Allah memuji Nabi dengan apa? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Surah Al-Qalam, ayat yang keempat. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Kita yakin sepenuhnya Bapak Ibu, Rasulullah pastilah orang yang terbaik ibadahnya. Sholatnya, puasa, haji, umrohnya pasti terbaik. Zikirnya, tilawah Al-Qur'annya pasti terbaik. Rasulullah juga pasti terbaik dalam keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak semuanya itu tidak menjadikan Allah memuji Rasulullah karena dasar itu. Tapi yang dipuji oleh Rasulullah, oleh Allah kepada atas Rasulullah apa? Engkau wahai Nabi benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Sehingga kalau kemudian kita ingin bicara tentang apa sih bekal terbaik kita untuk kehidupan di akhirat nanti, bekal terbaik itu adalah ketakwaan. Dan ketakwaan itu yang terbaik adalah segala bentuk usaha kita yang bermanfaat untuk kehidupan sesama kita. Maka Rasulullah juga menguatkan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk sesamanya. Dan itulah yang kemudian digambarkan oleh Rasulullah, dipuji sebagai apa? Orang yang sangat peduli dengan orang lain. Orang yang belas kasihnya sampai-sampai menjadikan Allah itu kemudian mengatakan, kamu jangan berlebihan gitu kalau sayang sama orang. Ya, itu yang pujian Allah kepada Nabi itu lagi-lagi karena apa? Sikap akhlaknya, belas kasihnya. Mari kita lihat surah nomor 9 At-Taubah ayat yang ke-128 di mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Ya, penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Dia sangat menginginkan kebahagiaan untuk kamu. Sama, coba kalau kita hal ini kita resapi, kita maknai, kita amalkan ya, kita sangat menginginkan kebaikan orang lain, bukan sebaliknya malah celaka orang lain. Maka itulah menjadi standar utama ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu menjadi bekal terbaik untuk kehidupan kelak nanti di akhirat. Maka Bapak Ibu, ukuran keimanan, ukuran agama yang objektif, yang maslahat adalah karena akhlak mulia kita semuanya. Maka teruslah berikhtiar membangun kualitas diri kita dengan memiliki akhlak yang mulia. Bukan sekedar membangun kualitas diri dengan melakukan bentuk-bentuk ritual tertentu, dan itu baik saja, tentu saja, terlebih kalau memang itu bisa kita lakukan dengan istiqomah. Tujuannya apa? Agar kita punya akhlak yang baik. Karena segala bentuk ibadah yang Allah syariatkan itu memiliki dimensi tujuan penting agar apa? Manusia memiliki akhlak yang mulia. Sholat yang diperintahkan, puasa yang diajarkan, zakat yang diperintahkan, termasuk haji. Itu tujuannya agar manusia memiliki akhlak yang mulia. Itulah mengapa Rasulullah menegaskan, innama bu'istu liutammima makarimul akhlak. Aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak. Tugas-tugas lain yang penting yang Nabi lakukan, Nabi tidak katakan. Nabi tidak mengatakan, aku yang diutus untuk mengajarkan kalian ibadah. Enggak. Meskipun itu Nabi lakukan. Aku diutus ini untuk mengajari kalian supaya puasa dengan baik. Enggak disebut itu. Yang disebut agar kalian memiliki akhlak yang mulia. Maka bekal terbaik kita adalah berakhlak yang mulia. Dan yang paling cepat menghantarkan kita meraih ridha Allah, meraih surganya adalah akhlak mulia.
dengan memiliki akhlak mulia yang dilandasi dengan istiqomah dalam iman dan ibadah kita, maka insya Allah kita akan meraih kebahagiaan dunia dan akhirat, dan itulah bekal terbaik untuk perjalanan abadi kita kelak. Baik, mungkin demikian, saatnya kita akan buka sesi yang kedua. Mbak Rima akan memandu kita semuanya. Terima kasih. Monggo Mbak, silakan. Terima kasih Pak Ali. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, silahkan ditulis di chat, nanti insya Allah akan saya bacakan. Pak Ali, yang ayat terakhir tadi cukup menarik ya, saya pengen bertanya juga. Kan yang ayat 128 atau bah itu, kalimat terakhirnya kan penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Lalu bagaimana sikap Nabi terhadap orang-orang yang tidak beriman, Pak Ali? Apakah ini artinya kita tidak boleh menyayangi atau sampai menyantuni orang yang tidak beriman? Baik, terima kasih Pak. Mari kita lihat surah nomor 21 ayat 107. Ya, Allah berfirman di ayat ini, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Nah, jadi rahmatnya Allah dengan mengutus Nabi Muhammad untuk seluruh alam, bukan hanya rahmatan lil muslimin, gitu ya, tapi rahmatan lil alamin. Nah, maka kemudian di sini nanti kita akan membagi, ini sudah mungkin pernah kita bahas ya, yaitu antara Rahman dan Rahim. Gitu. Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim. Rahman artinya kasih sayang Allah meliputi seluruh makhluknya. Tanpa kecuali. Semua mendapat sentuhan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk sentuhan rahmat melalui nabinya. Maka Nabi juga sayang. Nabi punya kasih kepada sesama manusia. Gitu. Cuma kasih yang khusus itu memang tertuju untuk orang mukmin. Jadi kalau kasih sayangnya atau bentuk rahmat kasih Rasulullah terhadap manusia, baik muslim maupun non-muslim, baik mukmin maupun non-mukmin, semuanya mendapat sentuhan rahmat dari Rasulullah SAW. Maka Nabi itu tidak akan memusuhi orang non-muslim karena alasan ke non-muslimannya, enggak ada cerita begitu. Ya kan? Saya ulangi, Nabi tidak pernah memusuhi orang karena alasan agamanya. Tapi Nabi memusuhi orang karena apa? Karena kezalimannya. Karena perbuatan jahat, kesombongannya, begitu. Maka kita lihat misalnya ketika terjadi peperangan, ya, peperangan terhadap di zaman dulu terhadap orang-orang, apakah itu perang Badar, perang Uhud, termasuk terhadap perang Ahzab, orang semua itu bukan karena keyahudian mereka sehingga Nabi perangi, tidak. Wong Nabi didoktrin oleh Allah, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam memeluk agama ini kok. Sehingga kemudian itu menjadi salah satu keyakinan kita bahwa agama ini tidak disebarkan dengan kekerasan. Sehingga kalau toh pada akhirnya ada yang kita sebut peperangan, itu diizinkan karena kezaliman. Kita lihat jawaban ini di surah nomor 22 ayat yang ke-39. Uzina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi karena sesungguhnya mereka dizolimi. Dan sungguh Allah Maha Kuasa menolong mereka itu. Iya, karena sungguh mereka dizalimi. Sehingga bagi orang yang tidak berbuat zalim, apapun keyakinan agamanya, kita harus berbuat baik kepada mereka. Ya, ini yang Allah tegaskan di surah 60 Al-Mumtahanah pada ayat yang ke-8. Di mana Allah berfirman dalam ayat ini dikatakan apa? Bahwa ya, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama,
dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Iya, Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang yang tidak memerangi kamu. Maka sekali lagi yang digunakan ayat tadi bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu pengasih lagi penyayang terhadap orang mukmin, ini bukan berarti Nabi tidak sayang pada orang yang tidak beriman. Nabi, maka di awal dengan pernyataan Nabi sangat menginginkan kebahagiaan manusia. Dengan cara apa? Dengan cara agar mereka beriman. Dan kalau ada akhirnya ada orang yang beriman, maka sungguh besar kasih sayang Nabi kepada orang yang beriman. Tapi kepada yang tidak beriman, ya Nabi tetap ada kasih sayangnya. Maka sangat terus diajak. Sampai-sampai begitu besarnya sayangnya Nabi kepada manusia itu. Ketika ada orang diajak nggak mau, itu Nabi sedih. Ini kan bukti bahwa Nabi itu sayang sekali. Sampai-sampai Allah itu menegurnya dengan apa ya, semacam mbok ya jangan gitu toh, kira-kira gitu kalau bahasa kita ya. Mari kita lihat surah nomor 18 ayat yang ke-6. Ini teguran Allah kepada Nabi karena melihat begitu besarnya kasih sayang Nabi kepada umat manusia. Sampai-sampai Nabi kemudian merasa sedih kalau orang tidak mau diajak beriman. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka barangkali engkau Muhammad akan mencelakakan dirimu karena bersedih hati setelah mereka berpaling, sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini, yaitu Al-Quran. Kamu hampir-hampir mencelakai dirimu sendiri, wahai Nabi. Karena apa? Karena memikirkan orang yang kamu ajak untuk beriman, mereka menolak Al-Quran, mereka nggak mau terima. Maka kamu sedih, mikirin mereka, gimana nanti nasibnya di akhirat. Itu yang diberikan Nabi. Nah ternyata itu terbaca oleh Allah, diketahui kamu jangan begitu. Tugas semua itu hanya menyampaikan. Kalau orang kemudian tidak mau menerima risalah yang kamu bawa, itu yang berasal dariku, ya sudah, kamu terlalu berlebihan begitu. Bahkan Imam Asy-Sya'rawi, seorang mufassir kontemporer di Mesir, ya, beliau menggambarkan ketika menjelaskan ayat tadi itu, sampai-sampai kemudian Allah itu menawarkan untuk kemudian agar Nabi sepenuhnya kemudian diberi kebebasan lah untuk berlaku kepada umat manusia itu, karena melihat besarnya kasih sayang Nabi kepada umat manusia. Tapi Nabi kemudian mengatakan apa? La ya Allah, la ya Rabb, tidak wahai Tuhan. Karena apa? Karena engkau lebih menyayangi mereka daripada aku. Jadi artinya apa? Meskipun Nabi begitu besar sayangnya kepada umat manusia, terlebih kepada yang beriman, tapi Nabi begitu yakin bahwa Allah jauh lebih besar sayangnya kepada umat manusia ketimbang dirinya. Sehingga kemudian salah satu yang terekam dalam hadis Nabi itu apa? Ya, jadi suatu saat yang namanya langit ini pernah ngadu kepada Allah. Mengatakan, ya Allah, ya Rabb, ya Tuhan semesta alam, ya Tuhan kami, manusia telah begitu banyak engkau berikan nikmat, tapi mereka umumnya tidak mau bersyukur. Izinkan saya mengebleki mereka, biar mati semua. Gitu ya. Demikian juga laut, demikian juga bumi, gunung, semuanya mengadu untuk menyatakan, izinkan kami mengeblek atau menghancurkan manusia. Apa jawaban Allah? Udah, kalian semua diam. Sekiranya kalian yang menciptakan manusia, kalian tidak akan tega melakukan itu. Nah, itu jawaban Allah terhadap mereka. Sekiranya kalian yang menciptakan manusia, kalian tidak akan tega melakukan itu. Nah, sehingga kemudian makhluk Allah yang lain itu kemudian merasa apa ya, enggak sabar gitu ya. Tapi yang Allah yang mencipta kok, pemiliknya kok. Sehingga kita selalu diingatkan bahwa Allah lah pemilik dunia, langit dan bumi dan seisinya, itu milik Allah Subhanahu wa taala, sekaligus untuk mengingatkan bahwa itu mengandung dimensi besarnya kasih sayang Allah kepada makhluknya, kepada hambanya, terutama umat manusia. Demikian juga Rasulullah SAW, maka diutus untuk sebagai representasi rahmat Allah untuk seluruh alam. Ayat tadi tidak mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, lil muslimin misalnya. Kami utus engkau itu untuk rahmat bagi orang muslim, enggak, tapi lil alamin, untuk seluruh manusia, untuk seluruh alam ini. Bukan hanya kelompok manusia tertentu, tapi yang akhirnya mendapat sentuhan rahmat yang khusus memang yang kemudian beriman kepada Allah. Itu wajar saja. Seperti hanya gini ya, kita sebagai orang tua atau katakanlah
guru atau dosen mengajar gitu. Kalau kemudian dosen itu memberi perhatian khusus kepada mahasiswa yang begitu patuh, yang begitu rajin, kan wajar saja. Sementara terhadap mahasiswa yang bandel, tidak mau taat dengan tugas-tugas dari dosennya, kemudian dosen kemudian ya sudahlah, terserah kamu. Akhirnya tidak peduli kan ya, ya wajar, itu sesuatu yang masuk akal, sesuatu yang logis saja gitu ya. Sehingga pada akhirnya begitu besar sayangnya Allah, sayangnya Rasulullah kepada umat manusia, namun manusia tidak menyadari itu, bahkan kemudian mendurhakainya, ya akhirnya ada konsekuensinya. Itu sesuatu yang menjadi hal yang lumrah saja. Dan Nabi kemudian disebut, gambarkan potretnya itu dengan pernyataan apa? Sungguh besar kasih sayangmu kepada yang beriman. Kira-kira begitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Ali. Berikutnya dari Ibu Diana, mohon bertanya Pak Ali, apakah ada ibadah khusus yang menunjukkan penghargaan terhadap Rasulullah SAW, terutama terkait dengan hari Maulid? Terima kasih. Oh, baik, terima kasih. Tidak ada ya Mbak, tidak ada ibadah khususnya itu. Yang kemudian Rasulullah ajarkan, di antaranya bukan di bulan Maulidnya, tapi di hari kelahirannya itu, dalam sebuah hadis sahih kita dianjurkan untuk puasa ya. Puasa apa? Puasa Senin. Maka alasan Rasulullah menganjurkan, disunahkan puasa Senin, karena itu ada hari kelahiranku. Nah, sehingga kemudian ini ibadah khususnya begitu. Sehingga kita dari hadis itulah kemudian ada tradisi di masyarakat kita ya, setiap hari kelahiran anak kita orang tua bisa menguasainya. Nah, kalau orang Jawa bilangnya puasa weton. Puasa weton itu puasa hari lahirnya, dan itu biasanya sebulan sekali. Karena ketemunya nanti kalau dalam tradisi masyarakat Jawa itu kan hari itu kan punya dua penanggalan ya. Hari nasional 1 minggu dan hari pasaran itu Senin hari pasaran itu 5 ya. Paing, Pon, Wage, saya nggak hafal juga, udah lupa itu. Jadi mohon dimaklumi, itu nanti dikombinasikan. Oh, anakku lahir apa? Oh, Mes Wage. Nah, setiap hari itu kemudian berpuasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu terkadang ada yang kemudian menolaknya untuk mengamalkan seperti itu karena menganggap itu tidak diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak contohkan. Yang lain mengatakan apa? Oh, niatnya puasa sunnah, tidak ada masalah. Ya, biarlah nanti Allah yang menilainya. Poin kita, amalan khusus apa dalam setiap bulan Maulid tidak ada. Namun, kalau kemudian kita berikhtiar dengan melakukan banyak kebaikan untuk menunjukkan rasa gembira kita, rasa syukur kita kepada Allah atas anugerah kenabian kepada Nabi kita Muhammad SAW, tentu satu yang baik. Itulah kemudian kita menyelenggarakan semacam majlis kita bersyukur, lebih meningkatkan bentuk kepedulian kita dengan sesama, mudah berbagi. Itu ekspresi syukur kita sebetulnya. Ya, maka itu kemudian dikemas dalam sebuah agenda yang kita sebut sebagai Maulid Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Surah nomor 10 ayat 58 itu ayat yang memerintahkan agar kita berbahagia dengan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Ya, dengan karunia dan rahmat. Apa yang dimaksud karunia rahmat itu? Kelahiran Nabi kita dan diutusnya Nabi kita dengan membawa Al-Quran, itulah yang disebut karunia dan rahmat Allah. Dan Allah dengan itu kalian semuanya bergembira. Bergembira di sini bukan untuk kemudian pesta apalagi maksiat ya, tapi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan amaliyah ibadah-ibadah. Maka kemudian misalnya apa? Ada orang yang ketika Maulid kemudian banyak bersedekah ya, untuk bersyukurnya, banyak berbagi, lebih merasakan begitu dekatnya mahabbah, rasa cintanya kepada Rasulullah SAW, sehingga banyak membaca sholawat. Ini satu amaliyah yang tujuannya untuk menunjukkan rasa syukur kita atas anugerah besar dengan diutusnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu Mbak Diana, kembali ke Mbak Rima. Wali pengen nanya deh, kan sebenarnya kan tadi Bapak bilang bahwa tujuan Nabi Muhammad itu untuk menyempurnakan akhlak, dan bahwa
akhlak yang baik itu adalah salah satu bentuk takwa. Tapi kayaknya kok rasanya kalau untuk ibadah kan kita bisa lihat dari kalau sholat tuh rasanya ibadah gitu Pak. Kalau ngaji ibadah. Tapi kalau sekedar senyum atau apa gitu, kok kayaknya kurang gitu Pak ya. Apa gimana cara meyakinkan bahwa akhlak yang baik itu juga sebuah ibadah? Oh iya, baik, terima kasih. Ini berkaitan dengan bagaimana cara seseorang belajar dan bagaimana seseorang memperoleh pelajaran agama. Itu persoalan di situ, Mbak. Seseorang pada umumnya di Indonesia kita ini, ya, ketika kita menyebut pelajaran agama itu terkooptasi atau disimplifikasikan, disederhanakan bahwa agama itu fikih yang berkaitan dengan sesuatu yang halal dan haram, yang berkaitan dengan sesuatu ibadah ritual. Maka kalau kita belajar agama misalnya ya, belajar mata pelajaran agama di sekolah, apapun sekolah kita, terutama pelajaran agama Islam gitu maksudnya, itu mesti fikih tuh, Mbak. Bab pertama tentang wudhu, kemudian sholat, kemudian bahkan terkadang kemudian ketika menjawab soal ujian pelajaran agama, nggak peduli termasuk nyontek itu nggak peduli, dianggap itu bukan masalah agama. Ini problem kita di situ. Jadi ada problem yang kemudian sejak awal ya, kalau kita sebut ini sebagai sebuah kekeliruan itu, ketika orang itu menyederhanakan bahwa agama itu ritual, gitu, bahwa ibadah itu ritual, bahwa ibadah itu mahdoh, sehingga kemudian seringkali hal-hal yang sebetulnya itu bagian dari masalah ibadah, masalah agama, bukan dianggap agama. Contoh kecil misalnya, ya masalah kebersihan, masalah ketertiban, masalah kesabaran untuk misalnya menghargai sesama pemakai jalan di tempat-tempat publik, itu kan masalah agama sebetulnya. Uang senyum saja urusan agama kok. Kok ini ada orang nyerobot misalnya tanpa rasa bersalah ya, misalnya ada antrian, atau kok tanpa rasa bersalah misalnya di kendaraan umum apa di kereta, kok ada seseorang yang tanpa rasa bersalah tidak memberi tempat duduk pada seorang yang lebih tua misalnya pada dia sedang membutuhkan. Ini contoh-contoh. Nah, disitulah menjadi PR kita bersama Bapak Ibu untuk apa? Untuk kemudian mempelajari agama itu nggak hanya sebatas fikih gitu. Saya ingin membandingkan ya, ayat-ayat yang berkaitan dengan ibadah ritual di Al-Quran itu hanya kurang lebih 120-an ayat. Sholat, puasa, haji, dan seterusnya itu. 120 ayat dari 6.200 sekian ayat. Berarti berapa persen itu? Ya kan? Kecil sekali. Bandingkan dengan ayat yang bicara tentang akhlak. Itu sampai 1.500-an lebih. Itu hitungan yang dilakukan oleh seorang guru besar di Mesir ya. Beliau katakan apa? Ada 1.500 ayat lebih yang berbicara tentang akhlak. Ini berarti apa? Dari kuantitas saja itu sudah kelihatan. Namun kenapa umat itu cenderung ya mensederhanakan agama itu urusannya ritual. Nah, itulah kita yakin Al-Quran adalah sempurna, syariat Allah sempurna, tapi manusianya yang nggak sempurna gitu loh. Sehingga ketika manusia belajar itu hanya persoalan itu, dan itu sudah dijadikan sebagai potret besar tentang agama, itu masalah kita. Tapi lagi-lagi ciri orang yang memiliki kecerdasan, yang dianugerahi kedewasaan, ya sabar dengan dinamika seperti itu. Maka seharusnya bekal kita mempelajari petunjuk Allah itu kerendah hatian. Saya ulangi apa? Kerendah hatian. Karena ayat Allah ini hanya akan bisa diserap oleh orang-orang yang rendah hati. Allah katakan apa? Aku akan palingkan ayat-ayatku, petunjuk-petunjukku dari orang yang menyombongkan diri. Termasuk menyombongkan diri karena ibadahnya. Termasuk menyombongkan diri karena merasa takwanya. Itu berarti apa? Dijauhkan dari ayat-ayat Allah. Surah nomor 7 ayat 146 Allah mengatakan demikian. Sa'asrifu an ayati alladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Ayat 147 ya Pak ya? 146, Pak. 146. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Akan aku palingkan dari tanda-tanda kekuasaanku orang-orang yang menyombongkan diri di bumi tanpa alasan yang benar.
Kalaupun mereka melihat setiap tanda kekuasaanku, mereka tetap tidak akan beriman kepadanya. Dan jika mereka melihat jalan yang membawa kepada petunjuk, mereka tidak akan menempuhnya. Tetapi jika mereka melihat jalan kesesatan, mereka menempuhnya. Yang demikian adalah karena mereka mendustakan ayat-ayat kami dan mereka selalu lengah terhadapnya. Maka salah satu problem besar yang dirasakan orang yang arif, orang yang bijaksana, itu adalah masalah kesombongan. Sehingga kemudian sering kali mereka melakukan hal-hal yang sedikit ekstrim gitu ya, agar terhindar dari kesombongan. Mereka takut sekali hal-hal yang mengundang kesombongan itu. Ada kisah menarik kalau di kalangan para orang-orang soleh yang arif bijaksana. Salah satunya yang termasuk yang menginspirasi itu adalah Syekh Mutawalli Asy'arawi. Saya sebut tadi itu. Syekh ini suatu saat mendapatkan penghargaan dari pemerintah, penerima bintang jasa utama sebagai orang yang sangat berjasa. Begitu. Sepulangnya dari bintang itu kemudian kembali ke rumah, mampir di pom bensin gitu. Kemudian putranya yang mengantarkan itu kemudian nunggu di mobil, si Syekh ini masuk ke toilet. Tapi ternyata lama sekali nggak keluar-keluar. Setelah dijemput, betapa terkejutnya anaknya, termasuk si Syekh itu sedang membersihkan toilet. Disikat, begitu. Anaknya kaget. Mbak, ada apa? Kenapa kamu lakukan ini? Jawaban beliau apa itu? Kamu tahu kan, kita barusan menerima bintang penghargaan. Besok nama saya pasti akan menjadi headline di koran-koran nasional. Dan saya tidak ingin itu menjadikan saya sombong, maka saya rendahkan diri saya. Nah, itu salah satu cara-cara bagi orang-orang yang arif bijaksana ya, untuk tidak terjatuh kepada kesombongan. Karena problem utama manusia itu ketika seseorang merasa sombong, dan itu akan menjadi tabir atau hijab yang tebal ya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Itulah yang menjadikan iblis terusir. Iblis kemudian dilaknat. Bukan karena tidak percaya, iblis itu beriman, percaya dengan Tuhan. Tapi kenapa dia terlaknat? Karena kesombongannya. Na'udzubillahi min dzalik. Oke, terus lanjutkan. Berikutnya dari Pak Putut Guritno. Assalamualaikum Pak Ustadz. Apakah bisa bila kita berteman dengan orang yang bertakwa, lalu kita suka bercanda? Tolong kalau kamu sudah sampai di surga, tolong panggil saya ya. Oke, tentu saja itu satu bentuk bercanda yang benar. Tidak masalah. Boleh-boleh saja seperti itu. Itu satu sisi sebetulnya menunjukkan, menggambarkan kerendahan hatian kita gitu ya. Tapi bagi kawan kita yang kemudian mendapat candaan seperti itu, jangan langsung kemudian, gue kan tawa, otomatis surga. Jangan juga. Ya, siapa tahu ternyata yang masuk surga malah kawan yang rendah hati tadi itu kan. Nah kira-kira begitu. Sehingga ini masyhur juga kisah masalah ini, kira-kira begitu ya. Sehingga kemudian misalnya di zaman Nabi Musa, itu ada orang yang ahli ibadah. Kemudian tanya kepada Nabi Musa, ya wahai Nabi Allah, kalau saya kan sangat rajin ibadah, kira-kira posisi saya di akhirat gimana ya? Ya kalau kamu istiqomah, nanti kamu masuk surga. Oh, udah saya bayangkan otomatis orang seperti saya pasti masuk surga. Gitu. Jawaban orang itu seperti itu, dia ada sikap sombong. Yang kedua datang, wahai Nabi Allah, saya ini orang yang banyak berbuat dosa. Gimana nasib saya ya di akhirat ya? Kata Nabi Musa, kalau kamu tetap berbuat dosa, ya nanti kamu masuk mendapat murka Allah di akhirat itu. Langsung kemudian dia sedih sekali. Terus kemudian istighfar, mohon ampun, tobat, merasa bersalah, merendah hati gitu ya. Maka tapi akhirnya apa? Akhirnya di ujung kenyataannya justru yang masuk surga itu yang banyak berbuat dosa. Terus akhirnya mengaku kesalahannya itu. Maka kemudian ada orang yang kemudian membuat kaidah seperti ini. Bahwa perbuatan dosa yang kemudian menjadikan orang bersikap rendah hati, menyesal, ya itu lebih baik ketimbang orang yang beribadah tapi mengundang atau menjadikan dia sombong. Sampai ada hal seperti itu ungkapannya gitu ya. Saya ulangi, orang yang kemudian pernah berbuat dosa, kemudian dia menyesali perbuatan dosanya, itu lebih baik ketimbang orang yang rajin ibadah tapi kemudian menjadi sombong. Nah, itu kemudian ada yang menyederhanakan sekali lagi, maka ada orang yang tidak bangun tahajud tapi nyesal, ya Allah kenapa saya nggak bangun tahajud, menyesal sekali gitu ya. Itu lebih bagus ketimbang yang bangun tahajud tapi sombong.
Tapi jangan jadikan dalil itu nggak tahajud ya. Nanti saya nggak tahajud ya itu nyesal aja, jangan. Nah itu ini untuk menunjukkan keburukan, efek sombong ya. Maksudnya begitu, dan kebaikan efek rendah hati. Maksudnya begitu. Jangan salah paham terus kalau itu nggak usah tahajud, yang penting nyesal aja. Oh enggak, itu soalnya. Maka kalau kita dianugerahi oleh Allah dengan rajin ibadah, ya disyukuri itu semua anugerah Allah. Jangan menepuk dada sebagai orang yang merasa paling baik begitu. Terima kasih Mas Putut. Kembali Pak Rima. Ya, berikutnya dari Ibu Riharsanti. Barangkali ini kita jadikan pertanyaan terakhir ya Pak Ali ya. Pak Ali, kembali ke surat 3 ayat 102. Di akhir ayat disebutkan, dan janganlah sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Tadi Pak Ali membacakan arti atau maknanya dengan kalimat yang berbeda, yaitu janganlah sekali-kali mati kecuali dalam keadaan berserah diri. Apakah arti kata muslimin itu berserah diri, bukan hanya konteks nama agama? Oh, baik. Terima kasih. Kata muslim bisa bermakna dua-duanya. Ya kan? Bisa bermakna dua-duanya, yaitu nama agama sekaligus nama menjadi bentuk sikap. Ya. Jadi bukan hanya menunjuk sebagai sebuah nama agama yang tanpa makna, tapi menunjukkan sebagai sebuah sikap. Sehingga kemudian secara formalnya ya muslim dalam hal konteks ini ya menjadi jangan kamu pernah melepas sedetik pun dalam hidupmu ya dari keimananmu atau dari kemuslimanmu. Yang ini kemudian kita lihat tafsiran seperti ini dikuatkan di surah nomor 2 Al-Baqarah ayat 132. Yang disebut berserah diri itu inti dari keberagamaan keislaman kita. Allah berfirman di ayat ini, wa wassa biha Ibrahim bani wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Ibrahim mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu. Maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Ya, itu ya. Redaksinya sama. Ya. Innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Meskipun memang ada segolongan atau sekelompok orang yang menyatakan bahwa muslim di sini bermakna generik, bermakna asli kebahasaan, yaitu sikap berserah diri. Sehingga mereka menyatakan apapun agamanya, kalau mereka berserah diri kepada Allah, maka termasuk yang selamat nanti di akhirat. Ada yang berpendapat seperti itu. Tapi kalau kami pribadi menyatakan bahwa ini bukan sekedar persoalan sikap berserah diri, tapi juga mencakup segala hal, yaitu menyangkut akidah keimanannya, kemudian menyangkut masalah syariahnya, dan juga akhlaknya. Dan itulah kesemuanya dijadikan sebagai sikap untuk berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Oke Pak, tadi saya sudah tutup untuk pertanyaan terakhir. Barangkali bisa Bapak tutup. Baik, terima kasih ya Bapak Ibu. Mari kita membaca surat Al-Fatihah yang kita niatkan sebagai bentuk doa kita kepada Allah untuk kemaslahatan kebaikan kita semuanya, untuk keluarga kita, ya untuk saudara-saudara kita semuanya yang mungkin sedang sakit, semoga diberi kesembuhan, yang sedang mendapat kesulitan, semoga diberikan kemudahan, yang sedang mendapatkan problem-problem hidup, semoga dimudahkan, diurai kesulitannya, yang sedang punya hajat-hajat baik semoga dikabulkan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih dan mohon maaf. Kembali ke Mbak Rima akan menutup kaji kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak Pak Ali atas ilmu yang tentunya sangat bermanfaat untuk kami. Kajian yang akan datang insya Allah akan kami selenggarakan hari Rabu 27 Oktober 2021 masih mentadaburi surat Al-Baqarah ayat selanjutnya. Terima kasih banyak atas perhatian dan waktunya Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga kita semua selalu senantiasa dalam rahmat dan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Rima Wirasakti dan Diana Muhdi pada Sari Tilawah beserta Rati dan Nadia Laras undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.